Jangan pergi. Ning Kai-chen menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke seorang pelayan keluarga Ning dan berkata, "Pergilah, petik buah guntur langit." "Silakan." Pelayan keluarga Ning tidak berani untuk tidak patuh mengerti, "Meskipun saya takut, tetapi masih menggigit peluru dan perlahan mendekati pohon Tianlei." "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, kita bertiga menggunakan pesawat ulang-alik untuk memetik beberapa buah petir terlebih dahulu." Daji berkata kepada Chen Ping, "Jangan bertindak gegabah, buah guntur seharusnya tidak mudah dipetik hari ini." Chen Ping menghentikan ketiga pahlawan pencuri aneh itu. Tepat ketika Chen Ping selesai berbicara, dia melihat pelayan keluarga Ning melompat ke depan dan langsung menuju buah Tianlei di pohon. Boom! Saat pelayan keluarga Ning mendekati Tianlei Guo, tiba-tiba sambaran petir yang sangat besar menghantam pelayan keluarga Ning dengan ganas. Disertai dengan ledakan dahsyat, tubuh pelayan keluarga Ning langsung dihamburkan oleh sambaran petir yang besar, bahkan tidak meninggalkan tubuh. Melihat adegan ini, Ning Kai-chen langsung mengernyit, dan semua orang juga terkejut. Tiga pahlawan pencuri hantu menelan ludah mereka ketakutan. Jika Chen Ping tidak menghentikan mereka, mungkin mereka bertiga akan menghilang sekarang. Raja Guntur Elang ini sangat berhati-hati. Sepertinya Lei Guo sangat sulit didapat. Ning Kai-chen mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Ning Ken bertanya. "Jangan khawatir, aku sudah menebak situasi ini, jadi aku sudah siap untuk itu." Ning Kai-chen mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya, dan melihat bahwa satu sisi cermin perunggu itu sangat halus, sedangkan sisi lain diukir dengan beberapa binatang. "Ini adalah harta leluhur keluarga Ning saya. Ini disebut cermin binatang menguntungkan. Dengan itu, petir akan dipantulkan dan tidak dapat menyebabkan bahaya apapun," kata Ning Kai-chen, dan menyerahkan cermin binatang menguntungkan ke Ning Kai-chen. Pelayan keluarga berkata, "Ambil cermin binatang keberuntungan dan petik buah Tianlei." Lebih besar dari. Meskipun pelayan keluarga Ning takut, dia tetap mengambil cermin binatang keberuntungan dan berjalan dengan patuh menuju pohon Tianlei. Rekannya baru saja diterbangkan oleh sambaran petir, jadi pelayan keluarga Ning ini, meskipun dia memegang cermin binatang keberuntungan, masih takut di hatinya, dan kakinya sedikit gemetar ketika dia mendekat. Chen Ping memandang Ning Kai-chen, dan ternyata orang ini benar-benar siap, bahkan menyiapkan senjata untuk menghadapi petir. Setelah mendekati pohon Tianlei dengan cermin binatang menguntungkan, pelayan keluarga Ning tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tubuhnya melompat dalam sekejap, dan kemudian mengulurkan tangan untuk meraih Lei Guo hari itu. Gemuruh. Tiba-tiba, sambaran petir meletus dari pohon Tianlei, menebas dengan ganas ke arah pelayan keluarga Ning yang mengulurkan tangannya. Melihat ini, para pelayan keluarga Ning buru-buru mengangkat cermin binatang menguntungkan di tangan mereka, dan kilat menyambar cermin binatang menguntungkan, yang langsung terpantul ke samping. Petir dipantulkan, dan kekuatan besar menghantam gua, menyebabkan gelombang goncangan di dalam gua, dan bebatuan berjatuhan satu demi satu. Melihat cermin binatang keberuntungan bekerja, Ning Kai-chen sangat senang, dan memerintahkan dengan keras, "Cepat, guntur dan kilat tidak dapat menyakitimu, cepat dan ambil buah guntur dari langit." Melihat ini, pelayan dari keluarga Ning juga sangat senang, mengulurkan tangannya dan meraih Tianlei Guo. Tapi saat dia hendak menangkap buah guntur langit, hembusan angin tiba-tiba meledakkan pelayan keluarga Ning itu dalam sekejap. Kemudian Thunderhawk Haus Darah yang besar muncul di depan semua orang, dengan sepasang sayap lebar, setiap kali melambai, itu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Apakah ini Raja Elang Petir? Ketiga pahlawan pencuri aneh itu berkata dengan kaget. Mereka belum pernah melihat Thunder Eagle King sebelumnya, jadi ketika mereka melihat Thunder Eagle yang sangat haus darah, mereka mengira Thunder Eagle King yang muncul. Ini seharusnya bukan Raja Elang Petir. Kekuatan elang guntur yang haus darah ini belum mencapai alam transendensi kesengsaraan, tetapi paling banyak peringkat ke-8 dari alam komposit. Chen Ping memandangi elang guntur yang haus darah di depannya, dan berkata perlahan. Ning Kai-chen melihat Raja Guntur yang haus darah yang muncul, dan diam-diam menghela nafas lega, karena dia juga melihat bahwa ini bukan Raja-Raja Wali Guntur yang haus darah, jadi tidak perlu terlalu takut.
Thunder Eagle yang haus darah ini jelas diatur oleh Thunder Eagle King untuk menjaga gua ketika dia pergi. Pada saat ini, melihat seseorang mencuri buah petir, elang petir yang haus darah ini muncul. Dengan teriakan Thunderhawk yang haus darah ini, seluruh gua Raja Elang mulai bergetar, dan kemudian dari sisi lain gua Raja Elang, Thunderhawk haus darah yang tak terhitung jumlahnya keluar. Sial, melihat ini, Chen Ping mengutuk dengan marah, berbalik dan lari. Di gua Raja Elang ini, bertarung dengan begitu banyak elang petir yang haus darah sedang mencari kematian, dan tidak ada cara untuk menggunakannya. Melihat bahwa Chen Ping telah melarikan diri, ketiga pahlawan pencuri aneh itu buru-buru menggunakan ruang untuk bolak-balik, dan dalam sekejap, mereka mengelak 2 kali, dan mereka sudah keluar. Ning Kaichen tercengang saat melihat begitu banyak elang guntur yang haus darah tiba-tiba mengalir keluar. Hanya setelah Ning Ken berteriak dia membuat orang-orang kehabisan tenaga. Meskipun Raja Elang Guntur tidak ada, mustahil bagi Raja Elang Guntur untuk tidak mengatur hal yang begitu penting. Hei! Teriakan bergema di langit, dan kemudian napas mengamuk keluar dari Gua Yingwang, membawa amarah yang tak ada habisnya. Thunderhawk haus darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Gua Raja Elang. Siti Qiao dan yang lainnya yang awalnya berada di pintu masuk gua semuanya terkejut ketika mereka melihat begitu banyak elang petir yang haus darah tiba-tiba muncul. Tapi segera, mereka sadar, mengambil senjata satu demi satu, memenggal kepala Thunderhawk yang haus darah ini, dan beberapa master formasi mulai mengatur formasi untuk menghadapi Thunderhawk yang haus darah ini. Melihat ini, Chen Ping tidak melarikan diri lagi, tetapi kobaran api masuk ke formasi orang lain, dan kobaran api langsung membubung ke langit. Dengan restu dari formasi api, elang guntur yang haus darah itu jatuh satu demi satu. Chen Ping juga tahu bahwa meskipun Raja Elang Petir tidak ada, jika dia ingin mendapatkan buah guntur langit, dia harus menghancurkan elang petir yang haus darah ini. Elang guntur yang haus darah dari peringkat ke-8 alam komposit tidak keluar dari gua Raja Elang, dan berdiri berjaga di samping pohon guntur langit. Haus darah yang konstan Thunder Eagle terbang keluar dari gua, dan monster lain juga datang dari segala arah. Untuk sementara, di area ini, raungan monster dan biksu manusia terus terdengar. Meskipun Siti Qiao berseteru dengan Chen Ping, tetapi saat ini, mereka hanya fokus untuk membunuh monster, dan tidak ada yang membuat masalah satu sama lain. Karena semua orang tahu bahwa jika monster-monster ini tidak dibunuh, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Mayat monster di tanah telah menutupi seluruh tanah. Monster-monster ini menjaga pintu masuk gua dengan ketat, tidak membiarkan Chen Ping dan yang lainnya masuk. Namun, kekuatan monster ini jelas lebih lemah. Di bawah pertempuran terus-menerus, jumlah monster semakin kecil dan semakin kecil. Pada saat ini, seluruh tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian Thunder Eagle yang haus darah terbang keluar dari gua, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Mata Thunderhawk yang haus darah penuh amarah, dan bulu-bulu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah di bawah amarah. Terdengar teriakan melengking, dan aura manik bergegas menuju kerumunan dalam sekejap, seperti aura gelombang besar, langsung menghempaskan beberapa cultivator es tingkat rendah yang terbang mundur. Di antara mereka, 3 pahlawan pencuri aneh. Jika Chen Ping tidak melindunginya, mereka bertiga akan terpesona oleh aura manik ini. Elang petir yang haus darah dari peringkat ke-8 alam komposit. Mungkinkah ini Raja Elang Petir? Ekspresi Siti Qiao langsung berubah saat melihat elang petir yang haus darah ini. Jenis elang guntur yang haus darah dengan tingkat kultivasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Siti Qiao. Dia hanya peringkat ke-5 dari alam komposit. Jika dia ingin bertarung dengan elang guntur yang haus darah dari alam komposit peringkat ke-8, dia akan memukul batu dengan telur. Ini bukan Raja Elang Petir, Raja Elang Petir tidak begitu lemah. Kata Ning Kaichen. Ketika Siti Qiao mendengar bahwa King Thunder Eagle lebih kuat, ekspresinya langsung berubah ketakutan. Mundur. Siti Qiao memimpin wanita tua itu kembali dulu, monster semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Melihat Siti Qiao mundur lebih dulu, biksu lain juga segera mundur. Orang-orang ini masih tidak tahu bahwa Thunder Eagle King tidak ada di dalam gua. Raja Guntur yang haus darah di depannya bukanlah Raja-Raja Wali Guntur,
dan telah mencapai kekuatan peringkat ke-8 dari alam fusion, sehingga kekuatan Raja-Raja Wali Guntur akan mencapai tahap kesengsaraan. Memikirkan hal ini, para biksu itu mundur lebih cepat. Melihat Siti Qiao mundur dengan banyak biksu, Ning Kaichen tercengang. Awalnya dia ingin menjelaskan kepada Siti Qiao bahwa Raja Elang Petir tidak ada di dalam gua. Tapi sebelum Siti Qiao bisa menunggu Ning Kaichen menjelaskan dengan jelas, dia berbalik dan berlari kembali. Sekarang Ning Kaichen memimpin orang-orang pergi, hanya keluarga Ning yang tersisa untuk menghadapi monster-monster ini. Adapun Chen Ping dan yang lainnya, Ning Kaichen tidak memperhatikan mereka dari awal sampai akhir, karena ranah mereka terlalu rendah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ning Ken bertanya. Ayo kembali dulu lalu bicara. Ning Kaichen tidak yakin, biarkan mereka menghadapi monster ini dengan anggota keluarga Ning. Jika tidak ada elang guntur yang haus darah dari kelas 8 kebugaran, Ning Kaichen masih dapat mencoba, tetapi sekarang mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Ning Kaichen dan semua orang di keluarga Ning juga mulai mundur dengan cepat. Chen Ping melihat bahwa mereka semua telah melarikan diri, dan berlari kembali dengan 3 pahlawan pencuri hantu. Meskipun Tian Lei Guo adalah hal yang baik, hidup lebih penting. Semua orang mundur, dan Thunderhawk besar yang haus darah melebarkan sayapnya, lalu terbang ke langit dengan kepakan sayapnya, beberapa bulu seperti pedang tajam, menyerang para biarawan yang melarikan diri. Wuss! Beberapa bulu langsung menembus dada beberapa biksu, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat biksu yang jatuh itu, Siti Qiao mengerutkan kening. Kecepatan mereka melarikan diri jauh lebih rendah daripada Thunder Eagle yang haus darah itu, jadi sulit untuk melarikan diri sekarang. Semuanya, jangan kabur, Bloodthirsty Thunderhawk ini terlalu cepat, jika kamu lari lagi jika demikian, kita semua akan dipenggal satu persatu. Petik 2. Siti Qiao tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri dengan putus asa, jadi dia buru-buru menghentikan semua orang. Siti Qiao dan yang lainnya berhenti melarikan diri, dan Ning Kaichen memimpin anak buahnya untuk mengejar dengan cepat. Penatuasi, kalian anggota Sekte Feitian, dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia dapat melarikan diri dengan sangat cepat. Petik 2. Ning Kaichen berkata dengan tidak puas. Patriark Ning, apa yang kamu bicarakan? Kita cukup kuat untuk menghadapi Thunder Eagle yang haus darah dari kelas 8 kebugaran ini. Jika Raja Thunder Eagle muncul, bukankah kita semua akan menjadi seperti ini? Makan siang monster itu. Petik 2. Siti Qiao sangat tidak puas dengan kata-kata Ning Kaichen. Siapa yang memberitahumu bahwa Raja Elang Petir ada di dalam gua? Raja-Raja Wali Petir sekarang berada di Kabupaten Jialing. Saya juga datang ke gua Raja-Raja Wali setelah saya mendapat berita. Petik 2. Jika Raja Elang Petir ada di sini, aku tidak akan berani datang. Ning Kaichen berkata. Ketika Siti Qiao mendengarnya, dia tidak puas dan berkata, lalu mengapa kamu tidak mengatakan bahwa King Thunder Eagle tidak ada di sana pada awalnya? Apakah Anda ingin memasuki gua Raja Elang terlebih dahulu dan menelan buah guntur langit sendirian? Petik 2. Pada saat itu, Siti Qiao takut Raja Elang Petir akan ada di sana, jadi dia meminta Ning Kaichen untuk memimpin orang ke gua Raja Elang terlebih dahulu. Jika dia tahu bahwa Raja Elang Petir tidak ada di sana, dia akan mengambilnya orang pertama. Bagaimanapun, dia memasuki gua Raja Elang terlebih dahulu. Orang-orang di dalam lubang pasti yang paling menguntungkan. Ning Kaichen sedikit malu, lagi pula, apa yang dikatakan Siti Qiao benar, Ning Kaichen hanya ingin menelan semua Tian Lei Guo untuk dirinya sendiri. Penatuasi, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk berdebat tentang hal ini. Kita harus bergabung. Mari kita bergabung untuk menangani Thunderhawk yang haus darah ini dari peringkat ke-8 tingkat komposit terlebih dahulu. Selama Thunderhawk yang haus darah ini terbunuh, sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Petik 2. Ning Kaichen berkata kepada Siti Qiao. Patriark Ning, di antara orang-orang ini, kamu adalah satu-satunya yang kekuatannya telah mencapai peringkat ke-8 dari alam fusion, dan dapat menangani Thunder Eagle yang haus darah itu. Petik 2. Di antara kami, yang tertinggi hanyalah peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit. Ketika saatnya tiba, bunuh Raja Petir yang haus darah ini dan dapatkan buah guntur langit, maukah kau membaginya dengan kami? Siti Qiao bertanya dengan wajah
Bingung jalan.